Melanjutkan kisah bersambung karya Esa Mintarja dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan kali ini, dalam episode Kidang Alit Sang Peniup Seruling. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Nyi Upeh tertawa, namun ia menjadi sedih juga. Memang ada 1-2 orang dengan senang hati menerima nasib seperti itu. Mengandung dalam hubungannya dengan seorang bangsawan, kemudian menjadi teriman dengan pesangon yang banyak bagi dirinya sendiri dan bagi bakal suami yang harus dengan ikhlas menerimanya dalam keadaan apapun. Tetapi Nyi Upeh tidak terlampau dalam menyesali tingkah laku seorang bangsawan yang demikian. Yang paling sakit baginya justru Pangeran Cemoro Kuning yang memang berwajah tampan itu tidak saja mengorbankan pelayan-pelayan perempuan yang masih gadis saja, tetapi kadang-kadang mereka yang sudah bersuami pun diambilnya dengan segala pengaruh yang ada padanya. Pengaruh derajat dan pangkat, tetapi juga pengaruh kekayaan yang dimilikinya. Untuk beberapa lama ia dapat memenuhi segala keinginannya, berkata Nyi Upeh di dalam hatinya. Peristiwa-peristiwa itu ternyata telah mempengaruhi perasaannya. Pada saat yang terakhir, Pangeran Kudo Narpodo pergi bersama Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat yang tidak begitu dikenalnya, membuatnya semakin lama semakin gelisah. Tetapi ia tidak mengatakan semuanya itu kepada Raden Ayu Kudo Narpodo dan putrinya Inten Prawesti. Ia tidak sampai hati menambah parah luka di hati keduanya. Tapi justru karena itu maka beban perasaan itu harus dipikul di atas pundaknya sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat membantu membawa beban itu. Dan ia memang tidak ingin membaginya dengan orang lain. Namun ternyata bahwa beban itu semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin berat, sehingga hampir tidak tertahankan lagi olehnya. Sejalan dengan itu, maka istana kecil itu pun menjadi semakin suram pula. Raden Ayu Kudo Narpodo semakin jarang keluar dari istananya, apalagi putrinya Inten Prawesti, yang kemudian harus pergi ke Padukuhan Karangmojo untuk mendapatkan keperluan sehari-hari adalah Nyi Upeh. Dan agaknya orang-orang Karangmojo pun menganggap pelayan yang setia itu seperti saudara mereka sendiri. Justru apabila Nyi Upeh pergi ke Padukuhan Karangmojo, rasa-rasanya ia sempat bernafas. Sehari-hari ia merasa terkurung di dalam halaman istana kecil itu. Jarang sekali ia bercakap-cakap dengan Raden Ayu yang menjadi semakin pendiam, dan momongannya Inten Prawesti pun nampaknya semakin murung. Sehingga dengan demikian jika ia mendapat kesempatan untuk keluar dari istana itu, rasa-rasanya dadanya agak menjadi lapang. Meskipun tidak ada tempat untuk mengadukan semua beban di dalam hati. Dalam kemurungan itu kadang-kadang Inten Prawesti masih juga sempat mengajak Nyi Upeh berjalan-jalan di belakang istana kecilnya, naik ke lereng bukit yang sepi, memandang lereng yang mulai hijau dan celah-celah bukit yang memberikan kesan tersendiri. "Apakah Ayahanda pergi lewat jalan itu?" bertanya Inten Prawesti kepada momongannya. Nyi Upeh mandang jalur jalan di bawah bukit kecil itu sambil mengangguk kecil. Ia menjawab,
Demikianlah agaknya jalur jalan itu menuju ke tempat yang sangat jauh. Dan ayahanda pun pergi dengan tempat yang sangat jauh. Sudah lebih dari setahun ayahanda tidak pulang kembali. Nyi Upih tidak menyahut. Kepergian Pangeran Kudo Narpodo memang sudah lebih dari bukan saja setahun, tapi sudah lebih dari 2 tahun. Setiap kali Enten Prawesti mengajak Nyi Upih memanjat bukit kecil dan memandang jalur yang panjang berliku-liku dan yang ujungnya seolah-olah hilang menyusup ke bawah bukit. Gadis itu pun menjadi semakin nampak suram. Ada kerinduan yang menekan di dalam dadanya. Kerinduan kepada ayahandanya yang diikutinya sejak dari pusat kerajaan Agung Mojopahit. Kadang-kadang Nyi Upih mencoba untuk mengajak Enten Prawesti berjalan-jalan ke tempat lain. Tapi gadis itu selalu menolak dan mengajak momongannya naik ke lereng bukit kecil dan memandang jalan yang berliku-liku itu. "Mengapa tidak pergi ke padukuhan itu saja, Putri?" bertanya Nyi Upih. Enten Prawesti menggalingkan kepalanya. "Di sini terlampau sepi. Kita tidak bertemu dengan seorang pun. Tapi di padukuhan kita dapat berbicara dengan orang-orang Karangmojo. Kadang-kadang yang mereka katakan memberikan pengalaman baru bagi kita. Kadang-kadang aneh, kadang-kadang tidak masuk akal, dan kadang-kadang menggelikan sekali. Meskipun demikian bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai sikap hidup. Dan sikap hidup mereka yang bertahun-tahun hidup di dalam perjuangan melawan alam yang keras ini dapat memberikan banyak petunjuk bagi kita." Tetapi Enten Prawesti menggelengkan kepalanya, jawabnya, "Aku lebih suka senang berada di tempat yang sepi, Putri," berkata Nyi Upih. "Bukankah dengan demikian kita akan menjadi semakin terasing dari pergaulan? Padahal pergaulan yang betapapun sederhananya akan memberikan pengaruh bagi kita. Manusia adalah makhluk-makhluk yang hidup dalam lingkungannya, bukan seharusnya hidup menyendiri." Tetapi Enten Prawesti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, "Aku mengerti, Nyai, tetapi rasa-rasanya ini aku lebih senang hidup dalam ketenangan. Rasa-rasanya tidak ada lagi gairah untuk hidup dalam lingkungan yang luas. Meskipun hanya seluas padukuhan Karangmojo, di sini aku mendapatkan kedamaian hati. Tidak ada persoalan-persoalan yang menambah hidupku menjadi semakin suram. Tetapi yang Putri dapatkan bukanlah kedamaian yang sejati, tetapi sekedar kesunyian. Karena hati yang damai seharusnya memancar seperti pelita yang menerangi keadaan sekitarnya, bukan seperti pelita yang berada di bawah kerudung yang rapat, sehingga sinarnya tidak memberikan arti apapun bagi kehidupan si lingkungannya." Enten Prawesti menarik napas dalam-dalam, katanya, "Nyai, bagaimana hati ini dapat menjadi pelita yang menerangi lingkungannya, jika hati ini rasanya menjadi semakin suram dan bahkan padam? Itulah yang mungkin benar. Kesuraman yang sepi bukan kedamaian, karena di dalam hati ini tersimpan kegelisahan yang menggelora." Nyi Upih menjadi semakin menyesal akan kata-katanya sendiri. Sehingga karena itu ia pun segera menyahut, "Sudahlah Putri, bukankah Putri ingin mendapatkan kesegaran dengan berjalan-jalan di atas bukit ini? Nah, Putri dapat melihat lereng-lereng bukit yang menjadi hijau meskipun baru ditumbuhi batang metir. Tetapi kelak lereng itu akan dapat ditanami pepohonan yang mempunyai arti yang lebih besar lagi. Pohon aren, jambu kluthuk, bahkan mungkin sebuah ladang jagung." Enten Prawesti mengangguk-angguk, tetapi hatinya seolah-olah tidak melekat pada pamomongnya yang sedang mencoba untuk menggeser perhatian gadis itu. Nyi Upih hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Sedang ngomongannya masih saja memandang jalur jalan yang berliku-liku seperti tubuh seekor ular raksasa
yang membelit perbukitan. Namun selagi mereka termenung di atas bukit kecil itu, tiba-tiba pendengaran mereka tertarik oleh sebuah seruling di kejauhan. Suara seruling yang melengking menyusup celah-celah perbukitan. Inten Prawesti yang selama itu rasa-rasanya tidak mempunyai perhatian terhadap apapun juga, agaknya sentuhan suara seruling itu dapat menggetarkan dinding hatinya pula. "Nyai," berkata Inten Prawesti, "kau mendengar suara seruling itu?" "Ya Putri," jawab Nyi Upih. "Lalu suara seruling itu mengingatkan kita kepada kidung tentang cinta." "Ah," desah Inten Prawesti. "Oh," Nyi Upih menutup mulutnya. Ia sudah terlanjur lagi menyebutkan sesuatu yang hampir tidak dikenal oleh momongannya. Karena itu maka cepat-cepat ia menyambung. "Seperti cinta Maha Pencipta atas kita yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan. Meskipun kadang-kadang kita merasa sesuatu yang agak mengganggu. Tetapi kurnia yang paling berharga bagi kita adalah kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan dan gangguan di dalam hidup kita." Inten Prawesti tidak menjawab. "Putri, cobalah dengar lagu itu, seperti mengalun dari langit." Untuk sejenak Inten Prawesti masih berdiam diri. Agaknya suara seruling itu benar-benar dapat menyentuh hatinya. Ternyata bahwa di hari berikutnya Inten Prawesti mengajak Nyi Upih untuk pergi lagi ke bukit itu. Rasa-rasanya ia ingin mendengar suara seruling yang pernah didengarnya itu. Seruling seorang gembala, Putri. Jika Putri ingin mendengar, maka Putri dapat memanggil gembala itu dan menyuruhnya bersenandung di halaman istana. "Ah, tentu tidak akan merdu suara seruling yang diiringi oleh gemanya di lereng-lereng bukit. Seperti itu, Nyai." Nyai Upih tidak menjawab. Ia pun mengerti bahwa apabila gembala itu dibawa masuk ke halaman, kemudian duduk di pendopo dan meniup serulingnya, kesan getarannya akan jauh berbeda. Karena itu maka ia pun tidak lagi mengganggu Inten Prawesti yang sedang asyik mendengar lagu yang terlontar dari seruling di kejauhan, tanpa mengetahui siapakah yang membunyikannya. Lagu yang rasa-rasanya sengaja disesuaikan dengan gejolak yang sedang melanda dinding-dinding jantung Inten Prawesti. Gejolak kerinduan kepada ayahandanya yang pergi bertahun-tahun yang lalu. Tapi sebenarnya lah ada perasaan rindu yang lain yang terselip di dalam hati gadis yang meningkat dewasa itu. Inten Prawesti sendiri tidak mengetahuinya, apalagi orang lain. Sebagai seorang gadis yang sudah dewasa, maka hatinya pun menjadi peka sekali terhadap sentuhan yang sendu. Suara seruling itu agaknya telah membelainya, bukan saja sebagai curahan perasaan rindu kepada ayahandanya, tetapi sentuhan-sentuhan yang lain di dalam kalbunya. Karena seperti yang dikatakan oleh Nyi Upih, lagu itu adalah Kidung Cinta Asmorodono, tembang yang melontarkan gairah cinta yang menyala di dalam kalbu. Karena itu maka rasa-rasanya suara seruling itu terdengar manis di telinganya dan mendapat tempat di hatinya, seolah-olah suara seruling itu sengaja disiulkan untuknya. "Nyai, siapakah yang meniup seruling itu?" tiba-tiba Inten Prawesti bertanya. "Seorang gembala, Putri, seperti yang sudah aku katakan." "Apakah ia anak Karangmojo?" "Tentu, padukuan yang lain terletak di tempat yang agak jauh. Agaknya hanya anak-anak Karangmojo sajalah yang menggembalakan ternak-ternaknya sampai ke lereng bukit itu." Inten Prawesti merenung sejenak, tetapi ia menjadi kecewa jika suara itu pun kemudian terhenti. Di saat-saat begini, gembala-gembala biasanya mulai mengumpulkan ternaknya. Sebentar lagi mereka akan menggiringnya kembali ke kandang. Inten Prawesti hanya mengangguk-angguk saja. Matahari menjadi semakin rendah, sebentar lagi senja akan turun, sehingga ternak harus sudah berada di kandangnya. Bukankah di lembah yang curam itu kadang-kadang masih terdapat harimau yang berkeliaran? Karena itu menjelang senja para gembala harus sudah pulang.
Apakah di siang hari harimau itu tidak mau mencuri ternak? Kadang-kadang Putri, tetapi di siang hari gembala-gembala itu mempunyai banyak kawan, juga orang-orang yang di ladang. Jika ada seekor atau 2 ekor harimau yang berani mengganggu ternak, maka beramai-ramai gembala itu melawannya. Karena itu mereka membawa senjata ke ladang. Inten Prawesti mengangguk-angguk pula. Sekarang kita pun pulang Putri. Bentar Nyai, aku ingin melihat matahari menjadi semakin rendah dan turun ke punggung bukit. Wajah Nyai Upih menegang. Sudah kukatakan di sela-sela perbukitan itu masih berkeliaran harimau kumbang, mungkin macan tutul. Tetapi harimau-harimau itu tidak akan datang kemari. Di sini tidak ada ternak. Inten Prawesti tersenyum yang sudah jarang sekali nampak di bibirnya. Apakah suara seruling itu tidak akan terdengar lagi? Besok lagi kita datang kemari untuk mendengarkan mereka sekarang sudah pulang. Inten Prawesti menarik napas dalam-dalam. Ia pun tiba-tiba menjadi ngeri jika ada seekor harimau yang tersesat sampai ke atas bukit kecil itu. Karena itu maka katanya, baiklah kita akan pulang. Besok kita akan mendengarkan seruling itu lagi. Ia berhenti sejenak lalu, bagaimana jika kita pergi mendekat? Tidak mungkin Putri, jalan terlampau sulit. Anak-anak gembala dapat berlari-lari di lereng yang terjal sambil menggiring ternak. Tetapi kita tidak akan dapat merangkak sekalipun. Inten Prawesti mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa jalan di lereng bukit itu terlampau sulit dilalui sampai ke ladang tempat anak-anak mengembalakan ternaknya. Putri, berkata Nyi Upih pula, matahari menjadi semakin terlampau rendah. Apakah kita tidak sebaiknya pulang sekarang? Inten Prawesti mengangguk sekali. Ia masih memandang ke lereng bukit, ke arah seruling itu melontarkan tembang. Namun kemudian ia pun bergeser dan melangkah meninggalkan tempatnya. Tapi tiba-tiba saja langkahnya terhenti ketika dengan tiba-tiba pula mendengar suara seruling itu pula, tidak sejauh yang didengarnya sebelumnya. Nyai, desis Inten Prawesti. Nyi Upih pun tertegun. Suara seruling itu terdengar dekat sekali, hanya di balik gerumbul di bawah ujung bukit kecil itu. Kau dengar suara seruling itu? Bertanya Inten Prawesti. Tentu Putri, dekat sekali. Ya, dekat sekali. Inten Prawesti memandang Nyi Upih yang menjadi pucat. Mengapa kau? Suara seruling itu, mengapa? Lain Putri, agak lain. Apakah Putri tidak merasakan perbedaannya? Inten Prawesti bukan seorang yang mengerti tentang kidung dan tembang. Tapi ia memang merasakan sesuatu yang lain. Suara seruling yang didengarnya itu justru lebih menyentuh perasaannya, halus dan menggelayut. Nyai, apakah hanya pendengaranku dan ketidaktahuanku tentang suara seruling? Lagunya bertambah indah. Ya Putri, lebih syahdu. Tetapi ia berhenti sejenak. Tapi apa Nyai? Nyi Upih memandang ke sekelilingnya. Ia tidak melihat seorang pun, sehingga kemudian ia berkata, apakah aku hanya mendengar suaranya saja? Oh, Inten Prawesti menepuk bahu pamomongnya. Aku mengerti Nyai. Kau takut. Kau anggap suara seruling itu suara hantu yang sedang bermain seruling. Putri, tempat ini jarang sekali disentuh kaki manusia. Ya, sekiranya ada hantu yang pandai bermain seruling, apa salahnya? Nyi Upih mengerutkan lehernya, katanya, marilah kita pulang. Sebelum Inten Prawesti menjawab, maka suara seruling itu pun tiba-tiba telah lenyap. Seperti tiba-tiba saja suara itu melengking sehingga Nyi Upih menjadi semakin gemetar. Bulu-bulu tubuhnya terasa berdiri. Sambil mendekati momongannya ia berkata, Putri, marilah kita cepat-cepat pulang. Inten Prawesti mengangguk, tetapi ia sama sekali tidak menjadi ketakutan. Ia yakin bahwa seorang gembala dengan sengaja
telah mengganggunya. Mungkin seorang yang ingin berguru seperti orang-orang Karangmojo sering berguru dengan ayahandanya sebelum ayahandanya pergi. Keduanya kemudian melangkah meninggalkan bukit itu dan kembali ke istana kecil yang terpencil itu. Putri telah mengganggu pekerjaanku, berkata Nyi Upih sambil mencubit Inten Prawesti. Mengapa, Nyai? Aku belum merebus air, ibunda biasanya mandi dengan air hangat. Karena aku ikut mendengarkan suara seruling itu, maka aku terlambat. Belum terlambat, Nyai, dan biarlah aku yang mengatakannya kepada ibunda. Tetapi ternyata Inten Prawesti tidak mengatakan tentang suara seruling itu. Ia hanya mengatakan bahwa Nyi Upih telah dibawanya berjalan-jalan. Jangan terlalu jauh, Inten, berkata bundanya. Kita masih belum mengenal seluruh keadaan pedukuhan itu. Meskipun kita sudah berapa tahun berada di sini. Berbeda dengan ayahandamu, mengenal Karangmojo lebih baik dari orang-orang Karangmojo itu sendiri. Tetapi kau belum. Ya, Bunda. Apalagi menurut cerita orang di daerah perbukitan itu masih berkeliaran beberapa ekor harimau. Karena itu sebaiknya jika kau ingin berjalan-jalan, pergi sajalah ke pedukuhan orang-orang Karangmojo. Masih tetap baik kepada kita. Inten Prawesti mengangguk saja, tetapi ia rasa-rasanya sudah sangat dipengaruhi oleh suara seruling. Dan terlebih-lebih lagi suara yang tiba-tiba ada di balik gerumbul yang tidak terlampau jauh daripadanya. Gembala-gembala itu pandai meniup seruling, katanya kepada Nyi Upih. Hanya seruling sajalah permainan mereka. Mereka tidak dapat bermain dengan cara yang lain, apalagi bermain sembunyi-sembunyian atau semacamnya. Dengan demikian mereka akan meninggalkan ternak mereka. Jika ternak mereka itu hilang, maka mereka akan sangat menyesal. Jadi mereka duduk-duduk saja sambil meniup seruling. Ya, satu dua yang lain bermain dengan kayu, membuat ukiran dan patung-patung kecil seperti yang terdapat di ruang depan. Anak-anaklah yang memberikan patung-patung kecil itu kepada pangeran waktu itu. Inten Prawesti mengangguk-angguk. Ia memang melihat ukiran dan patung-patung kecil itu di ruang depan. Agaknya ayah dari anak-anak yang membuatnya telah memberikannya kepada ayahandanya sebelum ayahandanya pergi. Dan ternyata bahwa patung-patung kecil itu sampai saat ini masih disimpannya baik-baik. Tetapi di hari berikutnya terjadilah sesuatu yang agak lain dan tidak disangka-sangka sama sekali. Sebelum Inten Prawesti pergi ke bukit kecil tempat ia biasa mendengarkan suara seruling dan memandang jalan kecil yang berliku-liku di sela-sela bukit, tiba-tiba saja terdengar suara seruling dari pendopo rumahnya. Suara itu memang agak jauh, tetapi jelas terdengar. Nyi Upih, ia memanggil pamomongnya yang masih ada di dapur. Kau mendengar suara seruling itu? Nyi Upih mencoba mendengarkannya, tetapi ia menggeleng. Aku tidak mendengar, Putri. Aku telah mendengarkannya, tapi aku tidak. Inten Prawesti pun kemudian mencoba mendengarkan suara itu. Tetapi agaknya suara seruling itu memang tidak terdengar dari dapur, karena suara air yang mendidih di dalam belanga. Inten Prawesti pun menarik tangannya Nyi Upih dan mengajak ke pendopo. Ada apa, Inten? Bertanya ibunya yang melihat anaknya menarik tangan pamomongnya. Inten Prawesti tidak menjawab, tapi Nyi Upih lah yang menyaut. Suara seruling, Gusti, suara itu terdengar jelas dari pendopo. Ah, hanya suara seruling. Inten Prawesti sama sekali tidak menjawab, tapi ia menarik Nyi Upih melintasi ruang dalam, langsung ke pendopo. Ketika mereka berdiri di pendopo, maka Nyi Upih pun mencoba mempertajam pendengarannya, tetapi ia tidak mendengar apa-apa. Apa Putri masih mendengarnya? Inten mengerutkan keningnya. Dengan kecewa ia menggeleng lemah. Suara itu sudah tidak terdengar lagi, Nyai.
Aku kira Putri terlampau memikirkan suara seruling itu, sehingga ketika angin berembus dan menguncang dedaunan, suaranya seperti seorang meniup seruling yang merdu. "Ah, tentu lain," jawab Inten. "Apakah kau kira aku sudah tidak dapat membedakan suara seruling dan suara gemerisik dedaunan? Bukan maksudku, Putri, tapi karena perasaan Putri terlampau dicekam oleh suara seruling cinta itu, maka rasa-rasanya semua suara seperti suara seruling. Demikian juga dengan tingkahku sewaktu 30 tahun yang lampau, pada saat aku masih remaja seperti Putri. Ah, aku yakin aku mendengar suara itu. Baiklah Putri, nanti aku akan ikut mendengarkan. Tapi airku sudah mendidih. Aku akan menanak nasi sebelum airnya kering." "Kau akan menanak nasi?" "Ya Putri, bukankah sehari-hari aku juga menanak nasi? Bukankah kita akan berjalan-jalan?" "Ya, biasanya aku menjerang nasi sebelum berangkat. Kemudian aku akan menyenduknya setelah kita kembali. Jika nasi itu sangit, biasanya jika Bunda mengetahui aku mengantar Putri berjalan-jalan, maka Bunda tidak berkeberatan turun ke dapur. Bukankah hal itu sering dilakukannya pula?" Inten Prawesti mengangguk-angguk. Ibundanya bukan lagi Gusti Raden Ayu yang hanya duduk di atas tempat duduk yang dialasi dengan beludru, atau bercengkrama di taman yang ditumbuhi oleh 1000 macam pohon bunga. Ibunya adalah seorang yang harus menyesuaikan diri dari keadaan. Meskipun selagi bundanya berada di Mojopahit, bukan pula seorang yang tinggi hati. Namun jarang sekali bundanya menjenguk kebahagiaan belakang istananya. "Jika demikian," berkata Inten kemudian, "cepatlah kita akan berangkat." Nyi Upih pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke belakang, menurunkan belanga berisi air yang sudah mendidih. Kemudian menjerang nasi, baru ia membuat minuman panas bagi Raden Ayu Udonarpodo. Sebelum ia pergi mengantarkan Inten Prawesti berjalan-jalan. Setelah semuanya selesai, maka Inten Nyai dan Nyai Upih pun mohon diri kepada Raden Ayu Udonarpodo untuk berjalan-jalan sebentar ke atas bukit seperti hari-hari yang lewat. Tetapi mereka tertegun ketika beberapa langkah mereka mulai menyusuri jalan setapak. Mereka melihat seorang anak muda yang berjalan dengan perlahan-lahan di lereng bukit kecil. Di tangannya tergenggam sebuah seruling bambu yang panjang berwarna gading. "Nyai," desis Inten Prawesti, "apakah anak muda itu juga seorang gembala?" Nyi Upih termangu-mangu sejenak. Dipandangnya seorang anak muda yang mempunyai ciri agak lain dari anak-anak muda dan dari Karangmojo, meskipun ia mengenakan pakaian yang sederhana. Tetapi kesederhanaannya adalah berbeda sekali dengan pakaian anak-anak muda di Karangmojo. Anak-anak muda yang berjalan di lereng bukit itu memakai pakaian lengkap dan dengan cara yang baik pula. Rambutnya disanggul tinggi ke atas kepalanya dan sebuah nyaman rotan yang tipis membelit di dahinya. "Agaknya bukan anak Karangmojo, Putri," berkata Nyi Upih. Inten Prawesti tiba-tiba saja menjadi berdebar-debar. Anak muda itu berjalan langsung menuju ke arahnya. "Nyai, mengapa ia berjalan kemari?" Nyi Upih pun menjadi berdebar-debar. Tetapi ia justru menjadi ketakutan seperti ketika ia membayangkan hantu yang berterbangan di sekitar bukit kecil itu. Karena itu maka ia pun kemudian berdiri di sisi Inten Prawesti yang justru termangu-mangu di tempatnya. Beberapa langkah di hadapan Inten Prawesti, anak-anak muda itu pun berhenti dengan hormatnya. Ia membungkukkan kepalanya sambil berkata, "Hormat bagi Tuan Putri Inten Prawesti." Inten terkejut dengan suara bergetar. Ia bertanya, "Kau sudah mengenal namaku?"
Setiap orang di Karangmojo telah mengenal Tuan Putri. Kau juga anak muda Karangmojo? Bertanya Nyi Upih. Bukan Nyai, aku adalah seorang perantau, jawab anak muda itu. Oh, Nyi Upih mengangguk-angguk. Aku sudah menduga kau tentu bukan anak muda dari Karangmojo. Tatapan matamu membayangkan tingkat kecerdasan yang lain dari anak-anak muda Karangmojo yang berpikir dengan sederhana. Ah, aku pun hanya anak pedukuhan, tetapi aku mempunyai kegemaran mengembara, menjelajahi padukuhan, mendaki perbukitan dan menuruni lembah. Nyi Upih mengangguk-angguk. Wajah anak muda itu memang menunjukkan hatinya yang keras. Tatapan matanya bagaikan ujung tombak yang langsung menusuk ke pusat jantung. Aku sekarang untuk sementara tinggal di Karangmojo, Putri, berkata anak muda itu. Kaukah yang bermain seruling? Tiba-tiba Enten Prawesti bertanya. Ya, tetapi bukan yang Tuan Putri dengar di lembah di sela-sela bukit. Suara seruling itu adalah suara seruling gembala dari Karangmojo. Jadi yang mana? Aku sering melihat Tuan Putri pergi ke bukit kecil itu dan tertarik kepada suara seruling yang berlagu tanpa irama, seperti gemuruhnya suara pasar sedang temawon. Dan kau? Aku mencoba untuk memperkenalkan Putri dengan suara seruling yang baik dan irama yang benar. Dari tembang Asmorodono, aku membunyikan seruling di balik gerumbul di bawah bukit itu. Oh, kaukah itu? Kata Prawesti tersenyum. Tetapi ketika kakinya akan melangkah mendekat, Nyi Upih telah menggamitnya. Tapi sebenarnya aku pun bukan peniup seruling yang baik. Meskipun demikian, aku tentu dapat melakukannya lebih baik dari gembala-gembala Karangmojo. Tentu suara serulingmu lebih baik, lebih halus dan berirama. Aku mempunyai pengalaman yang jauh lebih luas dari anak-anak Karangmojo. Dan karena itulah aku mencoba untuk memberikan yang lebih baik dari yang dapat mereka berikan. Enten Prawesti mengangguk-angguk dan kemudian ia pun bertanya. Aku belum bertanya siapakah namamu dan dari manakah asalmu. Anak muda itu tersenyum, jawabnya. Namaku Kidang Alit, Putri. Asalku entahlah, aku sendiri tidak mengetahuinya dengan pasti. Aku adalah anak kabur kanginan, berselimut langit dan beralaskan bumi. Aku tidak tahu siapakah yang menurunkan aku sebenarnya. Ah, apakah begitu? Benar, Putri, dan sekarang aku mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Kali ini aku tersangkut di padukuhan Karangmojo. Enten Prawesti tidak segera bertanya lagi. Nampak keraguan-raguan membayang di wajahnya yang bening, tetapi ia tidak mempersoalkannya. Aku akan mencoba bermain lebih baik lagi, Putri, berkata anak muda yang mengaku Kidang Alit itu. Aku senang sekali mendengarnya, jawab Enten Prawesti. Aku akan dengan senang hati menghadap Putri di istana dan bermain seruling siang dan malam. Ah, Inten berdesak. Tetapi apa salahnya jika kau datang mengunjungi istanaku? Maksudku rumahku. Putri, Nyi Upih memotong. Tentu Putri harus mengatakannya lebih dulu kepada ibunda, bahwa akan ada seorang yang datang menghadap. Ah, bukankah sejak ayahanda masih ada, siapapun boleh masuk dan naik ke atas pendopo? Justru kini ayahanda Putri sudah tidak ada di istana. Intan Prawesti mengerutkan keningnya, dipandangnya wajah anak muda itu sejenak. Lalu, ya, aku akan mengatakannya kepada ibunda. Tetapi jika tidak berkenan di hati bunda, kau dapat meniup serulingmu di mana saja kau suka. Aku akan mendengarkannya dari pintu butulan atau dari pendopo.